Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada kuliah Maintenance Engineering, khususnya dalam pembahasan reliability. Pada session 1 kemarin kita sudah membahas salah satu faktor untuk menentukan maintainability, yakni reliability, yakni maintainability. Namun baru sampai pada perhitungan tentang bobot pengaruh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kuliah tentang reliability, khususnya bagaimana menghitung maintainability sebuah sistem atau mesin, dan nanti akan dilanjutkan pula untuk reliability assessment disertai contoh. Seperti yang sudah kita pahami, yang sudah berikan kuliah beberapa waktu yang lalu, bahwa tujuan maintenance itu menjaga kehandalan, karena apabila tidak ada maintenance, reliabilitas sistem akan turun. Sehingga maintenance itu fungsinya adalah menjaga kehandalan supaya turunnya itu tidak drastis. Harapannya adalah reliability sistem itu selalu 100%. Dengan demikian, capaian sebuah maintenance dapat dinilai seberapa jauh reliabilitas yang dicapai. Reliabilitas itu sendiri ada beberapa definisi dari US Navy, dunia penerbangan, IAEA, dan US militer. Yang intinya adalah bahwa sistem itu disebut handal apabila mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan tidak membutuhkan maintenance yang mahal. Sehingga dengan demikian dapat didefinisikan atau dapat dikatakan bahwa reliabilitas itu berbanding lurus dengan tingkat kemampuan sistem memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan dan berbanding terbalik dengan biaya maintenance atau jumlah pekerjaan maintenance. Kebutuhan maintenance itu merupakan sebuah penggambaran daripada nilai reliabilitas. Jadi semakin kecil kebutuhan maintenance, nilai reliabilitas semakin tinggi, sementara semakin banyak kebutuhan maintenance, nilai reliabilitas semakin kecil. Maintainability sendiri adalah sebuah parameter yang berupa angka yang dapat menggambarkan seberapa jauh kebutuhan pekerjaan maintenance supaya sistem itu handal. Untuk memberikan gambaran itu, maka sistem itu dinilai dalam 3 kondisi, yakni bagus, rusak ringan, dan rusak berat. Kalau sistemnya bagus, berarti biaya maintenance-nya murah, maka nilai maintainability-nya rendah, kita beri nilai angka 10. Dan bila sistem rusak ringan atau cacat ringan, kebutuhan maintenance-nya agak mahal, kita beri nilai maintainability-nya 30. Dan apabila kondisi sistem itu rusak berat, bahkan mungkin juga sudah harus shutdown, maka kebutuhan maintenance-nya mahal, kita beri nilai maintainability-nya 50. Jadi semakin tinggi nilai maintainability, mesin itu semakin banyak membutuhkan pekerjaan maintenance dan reliabilitasnya semakin rendah. Nah, dalam menghitung maintainability, kita tetapkan pertama komponen-komponen yang berpengaruh terhadap tingkat capability mesin, kemudian menghitung bobot pengaruh komponen terpilih. Setelah itu ditetapkan kondisi komponen berdasarkan real-time monitoring, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai maintainability system. Yang blok 1 ini itu sudah kita pelajari pada sesi 1, dan saat ini kita akan mempelajari yang blok 2, yakni sesi 2 ini. Pada saat ini, kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menetapkan kondisi komponen dan akhirnya menghitung nilai maintainability.
Setelah selesai menghitung maintainability, nanti kita lanjutkan dengan menghitung reliabilitas. Langkah ketiga adalah tetapkan kondisi komponen berdasarkan real-time monitoring. Kondisi komponen atau elemen ditetapkan secara kualitatif dan kemudian predikat kualitatif diberi nilai kuantitatif. Nah, kondisi kualitatif ditetapkan dalam 3 tingkatan kualitas. Jadi ini sebagaimana angka di maintainability, yakni bagus, cacat ringan, dan rusak berat. Nilai kuantitatif ditetapkan sesuai tabel di bawah, dan nilai itu disebut maintainability komponen. Ini harus sama dengan nilai maintainability yang sudah kita bicarakan tadi. Tabelnya seperti ini. Bila komponennya bagus, maka nilai MK-nya 10. Bila komponennya cacat ringan, nilai MK-nya 30. Dan bila komponennya rusak berat, nilai MK-nya 50. Metode untuk menilai real time, kondisi real time dari komponen itu metodenya disebut predictive maintenance. Sehingga PDM mempunyai peranan sangat penting dalam menetapkan predikat komponen. Berbagai macam cara dilakukan dalam PDM, antara lain misalnya berdasarkan vibrasi. Itu bisa digunakan untuk memonitor kondisi bearing, gear, rotor, dan shaft. Kemudian oil analysis, itu juga bisa dipakai untuk memonitor kondisi bearing, gear, rotor, dan lubrikan. Thermal monitoring berdasarkan suhu, bisa untuk memonitor kondisi bearing, pendingin atau coolant, gear, lubrikan, dan motor. Kemudian juga ada teknik non-destructive evaluation. Itu bisa menggunakan visual inspection atau dengan mata, atau dengan cara lain yang bisa digunakan untuk elemen-elemen seperti misalnya pada rotating equipment atau pada struktur-struktur statis. Yang diinspeksi biasanya berupa crack atau retak, kebocoran, keausan, dan cacat yang lain. Kemudian ada electrochemical methods, material loss methods. Ada lagi yang berdasarkan aliran dan arus. Nah, ini metode-metode pada PDM yang akan memberikan informasi kondisi komponen, apakah masih bagus, cacat ringan, atau cacat berat. Ada session tersendiri untuk mempelajari metode-metode ini. Nah, setelah kita menghitung atau memberi nilai pada masing-masing komponen, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai maintainability mesin. Artinya nilai komponen tadi, setelah kita masing-masing komponen diberi nilai, maka nilai masing-masing komponen itu dijadikan satu untuk menghitung nilai maintainability mesin. Nilai maintainability mesin dihitung dengan perumusan maintainability sama dengan jumlah maintainability per komponen dikalikan bobot pengaruh dibagi jumlah seluruh bobot pengaruh. Jadi MT itu maintainability mesin, BPI itu bobot pengaruh masing-masing komponen, MKI itu maintainability masing-masing komponen, dan MT tadi adalah maintainability mesin. Contoh, misalnya sebuah pompa sentrifugal digunakan untuk mentransfer air bersih dengan debit 100 liter per menit. Pompa dianggap gagal apabila debit yang dialirkan hanya 80 liter per menit. Didapatkan data, hasil inspeksi, volute-nya bagus, impellernya bagus, shaft-nya bagus, seal bagus, bearing cacat ringan. Berapa nilai maintainability daripada pompa itu? Kita membuat kolom-kolom. Ini kolom komponen yang sudah kita pilih tadi. Komponen-komponen itu kemudian dihitung bobot pengaruhnya.
yang sudah dipelajari pada season 1. Sehingga didapatkan volute bobot pengaruhnya 5, impeller 5, shaft 3, seal 1, bearing 3. Jumlah seluruh bobot pengaruh komponen itu adalah 17. Kemudian berdasarkan hasil laporan data, maka didapatkan predikat, volutenya prediknya bagus. Maka maintainability komponen untuk volute itu 10. Impellernya bagus, maintainability-nya jadi 10. Shaft bagus, berarti MKI-nya 10. Seal bagus, MKI-nya 10. Bearing cacat ringan, berarti nilainya MKI-nya 30. Kemudian kolom yang di sini itu merupakan perkalian daripada bobot pengaruh masing-masing komponen terhadap nilai maintainability masing-masing komponen. Jika untuk volute, karena BPI-nya 5, MKI-nya 10, maka dikalikan jadi 50. Impeller 5 kali 10 di 50. Kemudian shaft 3 kali 10 jadi 30. Seal 1 kali 10 menjadi 10. Dan bearing bobot pengaruhnya 3, karena cacat ringan MKI-nya 30, maka perkaliannya menjadi 90. Nah, seluruh perkalian daripada bobot pengaruh komponen terhadap maintainability komponen, hasilnya dijumlah. Ketemu jumlahnya 230. Dengan demikian, maintainability daripada mesin pompa kita tadi itu adalah 230 dibagi 17, 13,53. Jadi dengan kita membuat kolom-kolom ini, maka perumusan yang kelihatan ruwet ini menjadi sederhana karena hanya tinggal unsur yang di sini dibagi dengan unsur yang di sini. Ketika kita lihat nilai maintainability pompa itu 13,53, maka dapat disimpulkan bahwa pompanya masih cukup lumayan karena mendekati angka 10, yakni 13,53. Kalau nilai maintainability-nya itu mendekati angka 30, wah itu sudah cacat ringan. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan, dan apabila maintainability pompa itu mendekati angka 50, misalnya 40, berarti pompanya sudah rusak berat atau mengkhawatirkan. Setelah kita menghitung maintainability, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai reliabilitas. Dan itu sebaiknya nanti disuguhkan dalam bentuk persentase. Sebagaimana definisi yang kita pelajari, bahwa nilai reliabilitas atau kehandalan itu berbanding lurus dengan tingkat kemampuan sistem memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Atau secara matematika bisa ditulis R berbanding lurus dengan CP. R reliabilitas, CP capability. Dan nilai kehandalan berbanding terbalik dengan biaya maintenance atau jumlah pekerjaan maintenance. Sehingga secara matematika bisa ditulis R berbanding terbalik dengan maintainability. Kalau kedua perumusan itu kita superposisikan atau dikawinkan begitu, maka kita dapatkan R itu sama dengan CP dibagi MT. Pemodelan ini tentu bisa dikatakan pemodelan yang paling sederhana. Bisa saja kita membuat pemodelan yang lebih rumit. Misalnya R sama dengan C1 CP dibagi MT ditambah C kuadrat ditambah C3 dan seterusnya begitu sehingga menjadi ruwet. Namun nanti justru kita bisa terjebak dalam sebuah pemodelan matematik. Artinya dibahas menjadi matematik sehingga lupa tentang tujuan itu sendiri. Bahwa tujuan model matematik ini adalah untuk menyuguhkan gambaran seberapa besar reliabilitas. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi jangan terjebak di model matematik, tapi kita harus bagaimana
menggunakan matematik ini secara gampang untuk menunjukkan reliabilitas yang sesungguhnya. Paling tidak mendekati. Ini adalah sebuah contoh bagaimana kita menghitung reliabilitas. Contoh pompa lagi. Ada yang bertanya mengapa harus pompa? Ya kebetulan saya ngertinya pompa. Sebuah pompa sentrifugal digunakan untuk mentransfer air bersih dengan debit 100 liter per menit. Pompa dianggap gagal apabila debit yang dialirkan hanya 80 liter per menit. Berdasarkan pengukuran di lapangan didapatkan data debit pompa 100 liter per menit. Hasil inspeksi, volute bagus, impeller bagus, shaft bagus, seal bagus, bearing cacat ringan. Berapa nilai reliabilitas pompa? Ini kalau kita lihat soalnya itu persis seperti yang tadi. Hasil inspeksinya sama. Batasan kapabilitasnya juga sama, yakni 100 liter per menit dan akan ditolak apabila hanya 80 liter per menit. Berapa reliabilitas pompa? Pertama kita harus menganalisis capability. Sesuai dengan contoh, bahwa capability itu 100 liter per menit kalau dipenuhi 100%. Dan akan ditolak kalau dia hanya 80 liter per menit. Dengan demikian, apabila pompa itu memberikan 100 liter per menit, CP-nya saya beri nilai 100. Dan bila memberi 80, saya beri nilai 0. Kemudian antara 100 sampai 0 ini diberi kesebandingan linier. Jika kalau hanya 95 liter per menit, saya beri nilai 75. 90 liter per menit, saya beri nilai 50. Dan 85 liter per menit, saya beri nilai 25. Dan apabila hanya 80 liter per menit, pompa diberi nilai 0. Kalau sudah 0, berarti pompanya harus dijual. Jangan. Pompanya dirongsokkan, per kilonya masih mahal. Atau diperbaiki, supaya capability-nya naik. Kemudian langkah kedua, menghitung maintainability pompa. Maintainability sudah kita hitung sesuai contoh tadi, yakni 13,53. Setelah itu, kita hitung reliabilitasnya. Terukur 100, berarti capability-nya 100. Maintainability-nya 13,53. Maka reliabilitasnya CP dibagi MT 7,4. Jadi ini hanya lembar saja untuk biar ada aksesorisnya. Unitnya pompa sentrifugal, debit yang diharapkan 100 liter per menit. Reliability assessment pada 17 Juni 2020 yang melakukan PAIJO di approval PAIMIN gitu saja. Itu hanya kembangan saja. Kemudian setelah itu nilai reliabilitas itu harus dinyatakan dalam persen. Karena kalau hanya ngomong 7,4 maka tidak bisa memberi gambaran. Kalau 7,4 itu mesin saya handal atau tidak? Waduh, iya. Nah, supaya gampang dicerna, maka sebaiknya itu dinyatakan dalam persen. Bagaimana kita menyatakan dalam persen? Ini pelajaran kelas 5 SD, bahwa persentase itu bisa dicari nilai yang terhitung, dibagi dengan nilai maksimum yang didapat, dikurangi nilai minimum yang memungkinkan, dikalikan 100%. Dan kita tahu reliabilitas maksimum itu dicapai apabila capability-nya maksimum, maintainability-nya minimum. Dan reliabilitas minimum itu akan didapatkan apabila capability-nya minimum dan maintainability-nya maksimum. Sehingga dengan demikian dari data itu capability maksimum 100, capability minimum 0. Itu pasti ya. Dan maintainability maksimum itu nilainya 50. Kita sudah tetapkan tadi ya. Dan maintainability minimum nilainya 10. Sehingga dengan demikian reliabilitas minimum itu 0 dibagi 50. Ketemunya 0. Dan reliabilitas maksimum itu 100 dibagi 10. Ketemunya 10.
Sehingga kalau kita dapatkan tadi nilai reliabilitas itu 7,4, maka bisa dihitung prosentasenya adalah R dalam persen 7,4 dibagi 10 dikurangi 0 kali 100, 74. Atau kita bisa mengatakan bahwa reliabilitas pompa yang kita gunakan ini adalah 74%. Kalau sudah dihitung dalam prosentase, maka stakeholder, bisa saja ini bos kita, manajer kita, atau mungkin yang akan membeli perusahaan kita, maka bisa memperkirakan kehandalannya 74%. Jadi saya nilai baik atau tidak ya, itu terserah kamu saja. Apakah 74% itu masih dianggap baik atau tidak, monggo. Seperti nilai matematika, ada yang mengatakan seorang siswa itu dianggap gagal kalau nilainya 80 ke bawah. Tapi ada pula yang mengatakan tidak, dia akan gagal kalau nilainya 70 ke bawah. Nah, tergantung masing-masing. Sehingga dengan demikian kita sudah bisa menghitung reliabilitas. Sangat sederhana, tidak ruwet. Misalnya tadi tanggal 17 Juni, kemudian bearingnya itu diganti pada tanggal 23 Juni. Diganti baru, setelah itu diukur, diinspeksi pada tanggal 24. Ternyata hasilnya bagus bearingnya. Tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Maka maintainability untuk bearing yang tadinya 30 diganti menjadi 10. Sehingga perkaliannya yang tadinya 9 dapatnya 90 turun menjadi 30, 10 kali 3. Total kalau kolom ini dijumlahkan menjadi 170. Sehingga maintainability pompa setelah bearingnya diganti menjadi 10 karena 170 dibagi 17, 10. Nah, kalau maintainability-nya 10 berarti mesinnya itu jos, bagus. Berapa reliabilitasnya? Nah, debit terukur 100, berarti capaiannya atau capability-nya 100. Maintainability-nya 10, R-nya 10, prosentasenya 100%. Berarti mesin saya hebat itu. Tapi bisa jadi sebulan kemudian, karena tidak ada tindakan maintenance yang berarti gitu, ternyata seal-nya cacat ringan, bocor halus. Sehingga pada kolom seal ini, maintainability-nya ditingkatkan menjadi 30 karena cacat ringan. Maka total nilai daripada bobot pengaruh kali maintainability masing-masing komponen yang tadinya 170 naik menjadi 190. Dengan demikian nilai maintainability-nya menjadi 190 dibagi 17 atau 11,17. Maka pada tanggal 24 Juli ini reliabilitasnya pasti turun. Karena debitnya tidak berkurang, tetapi tadi ada yang bocor. Sehingga maintainability-nya 11,17, tidak 10 lagi. Yang bocor apa Pak? Seal-nya. Maka reliabilitasnya menjadi capability bagi maintainability 8,95 atau kalau dipersenkan 89,5%. Jadi jelas ketika kita ngomong 89,5% berarti ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang cacat pada mesin itu. Entah komponennya atau entah apa. Dengan demikian ketika kita dapatkan nilai reliabilitas, maka stakeholder bisa dengan cepat memahami kondisi mesin. Dan bagaimana kita menghitung reliabilitas? Jadi kita tadi sudah kita bicarakan cara menghitung reliabilitas. Demikian kuliah hari ini. Semoga kuliah singkat ini dapat berguna dan dapat membimbing para mahasiswa untuk memahami bagaimana cara menghitung
reliabilitas. Jadi sejak dari kuliah menghitung kapabilitas, kemudian menghitung maintainability, dan terakhir menghitung reliabilitas. Terima kasih, Tuhan memberkati.